Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini saya akan sampaikan pertemuan perdana secara online mata kuliah meteorologi fisik dengan judul subbab struktur atom dan ikatan antar atom. Baik, yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sifatnya review pelajaran kimia dasar sebenarnya. Jadi ini model kita untuk memahami lebih lanjut. Setelah ini kita akan membahas struktur kristal. Baik, kita akan membahas tentang struktur atom. Ini saya akan memulai dengan teori atom. Jadi dari pertama teori atom Dalton hingga ke teorinya atom modern. Baik, jika kita ingat kembali materi kimia ya tentang teori atom Dalton, ini perkembangan setelah Demokritus ya. Jadi kalau Demokritus itu seorang filsuf, jadi dia memaknai atom itu adalah A dan tomos. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, ini pun pernyataan ini diamini oleh Dalton ya. Dalton ini dalam teorinya dia menyatakan bahwa setiap unsur itu ya, jadi dia tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Jadi ada 4 ya, harus kita ingat. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, kata si Dalton, unsur itu tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut sebagai atom. Jadi ini gambarannya. Jadi dia satu unsur itu ya, jadi semua atom dalam satu unsur itu identik. Nah, namun unsur satu atom itu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Jadi pada prinsipnya Dalton itu menyederhanakan, jadi modelnya itu seperti model bola pejal seperti inilah. Jadi dia keadaannya seperti ini, nah disempurnakan oleh Thomson. Bagaimana Thomson menyempurnakan? Jadi dia sekitar tahun 1987 itu dia melakukan eksperimen dengan sinar katoda eksperimennya. Jadi dia eksperimennya ini menggunakan sinar katoda di sekitar medan magnet. Ternyata di situ ada apa ya? Sinar katoda tadi dia terdefleksi, jadi terbelokkan oleh medan listrik ya. Jadi medan listrik maupun medan magnet. Jadi dia melihat, oh berarti di sini ada muatannya ini. Nah, jadi dari eksperimennya pada kita tahu kan bahwasanya sinar katoda itu merupakan hasil daripada radiasi partikel yang bermuatan listrik. Nah, pada eksperimen ini, jadi medan listrik itu membelokkan sinar katoda menuju ke arah positif. Nah, jadi dia curiga nih. Nah, kayaknya ini sinar katoda ini merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif. Tadi dia cuma menduga-duga saja, oh ini bermuatan. Muatannya apa? Karena dia menuju positif, ke kutub positif, oh berarti ada muatan negatif di sini. Maka dia berkesimpulan bahwasanya atom itu ada positif, ada negatifnya. Nah, jadi maka dia gambarkan yang sering kita dengar waktu kita SMA, modelnya itu model roti kismis. Kenapa model roti kismis? Jadi bola pejal positif, maka di permukaan bola pejal itu ada yang namanya elektron tersebar secara merata. Nah, jadi ini keadaan yang disampaikan oleh Thomson. Maka tidak berselang lama sekitar tahun 1911, jadi Rutherford mencoba untuk membangun kembali teori ya. Jadi dia kalau tadi Thomson menggunakan sinar katoda, ini berbeda. Kalau Rutherford dia pakai
menembakkan lempengan emas tipis ya, menggunakan partikel alfa. Nah, berkasnya itu ditangkap. Apa yang terjadi? Jadi ternyata sebagian besar partikel alfa itu menembus lempeng emas, sebagian besar menembus lempeng emas. Namun ada juga yang mengalami pembelokan, bahkan ada yang terpantulkan. Nah, dari sini dia simpulkan bahwasanya kata Rutherford, oh berarti atom itu sebagian besar ada ruang kosong. Jadi tidak tersebar merata seperti yang diungkapkan oleh si Thomson. Nah, jadi dia mengumpamakan seperti itu. Ya, jadi bahwasanya elektron-elektron itu ya, jadi elektron-elektron itu berputar mengelilingi inti yang bermuatan positif. Nah, jadi elektronnya kan elektron bermuatan negatif. Nah, intinya dikelilingi oleh muatan negatif tersebut. Nah, jadi kembali lagi disempurnakan. Jadi ada kekurangan-kekurangan yang diungkapkan masing-masing ilmuwan ini disempurnakan lagi. Bohr tahun 1913 kembali menyempurnakan. Jadi dia mengajukan model atom ya menggunakan dia menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau tegangan listrik. Jadi kita kenal ya, yang paling terkenal Bohr itu model atom hidrogennya, karena dia hanya bisa menjelaskan atom hidrogen, sedangkan unsur-unsur yang lain dia tidak bisa menjelaskan. Jadi kacau model atomnya. Nah, Bohr ini dikenal teorinya ini model tata surya. Jadi elektron itu dia mengelilingi daripada mengelilingi daripada proton dengan orbit masing-masing. Jadi dia bisa pindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi berikutnya. Jadi setiap lintasan orbit itu dia punya tingkatan energi yang berbeda. Jadi semakin jauh lintasan orbit dari inti, maka semakin tinggi pula tingkat energinya. Nah, jadi keadaan ini kemudian disempurnakan ya. Jadi karena dia hanya bisa menjelaskan satu atom hidrogen, jadi model atom modern lah yang menyempurnakan berikutnya. Jadi banyak ya, ada Schrödinger, ada de Broglie. Jadi dikombinasikan hukum-hukum ini, ada Heisenberg dan sebagainya. Jadi kita kenal kalau kita membahas model atom modern ini, kita mengenal istilah mekanika kuantum ya. Jadi mekanika kuantum. Jadi lumayan luar biasa untuk memahaminya. Tapi kita akan lihat sedikit sekilas. Jadi ini gambaran model atom, teori atom modern ya, teori atom modern. Jadi dia pada prinsipnya kalau teori atom modern itu dia mengamini bahwasanya atom itu netral, ada muatan positif ya, ada proton positif, ada neutron. Jadi untuk bagian intinya nih ada proton, ada neutron. Nah, ini ada proton, ada neutron. Di dalam ini ada proton, ada neutron. Nah, kedudukannya ya, kedudukan elektron pada orbital ini dia dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nanti akan kita bahas apa saja bilangan kuantum itu akan kita bahas. Berikutnya, konfigurasi elektron atom polielektron itu menggunakan tingkat orbital dan distribusi elektron. Nah, jadi ini yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Bohr. Baik, nah teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kalau kita sajikan sebuah unsur, ini X misalkan, X itu biasanya kita melihat ada yang kita kenal dengan nomor massa, kita kenal dengan nomor atom. Jadi kalau nomor massa ini ya mewakili daripada inti dia. Nomor massa ini mewakili daripada inti. A ini nomor massa, Z ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi jumlah proton ditambahkan jumlah neutron
itulah yang namanya nomor massa atau kandungan daripada keseluruhan massa atom itu adanya di inti. Nah, kita akan lihat lebih lanjut nanti. Kita akan bahas. Jadi ini penting kita pahami supaya kita begitu melihat ada satu unsur, jadi kita sudah bisa mengenal, oh ini nomor massa, oh ini nomor atom. Baik, kita lihat selanjutnya. Tadi kita di dalam membahas teori atom modern, ya kita yang paling berperan di situ adalah bilangan kuantum. Nah, kita kenal di sini bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Masing-masing ada definisinya. Bilangan kuantum utama ini dia menyatakan tingkatan energi. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan bentuk orbital, SPDF ya. Habis itu bilangan kuantum magnetik ini orientasi orbital. Nanti kita akan lihat. Nah, sedangkan bilangan kuantum spin ini adalah spin elektron pada sebuah atom. Hanya ada 2, ada spin up, ada spin down. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita lihat bilangan kuantum utama. Ini sederhananya dia menyatakan kulit ya, tingkat-tingkat energi. Jadi tingkat-tingkat energi mulai N1 sampai N seterusnya. Nah, kalau kulit K itu kita berikan nilai bilangan kuantum utamanya 1, L2 dan seterusnya. Bisa dilihat ini review sifatnya. Nah, sekarang kita lihat bilangan kuantum azimut tadi. Dia ada S, P, D, F. Nah, jadi kita bisa lihat kalau S ini seperti ini keadaannya. Kalau P, nah dia punya 3 kamar istilahnya. Kalau D dia punya 5 kamar. Sedangkan F dia punya 7 kamar. Jadi masing-masing kamar ini kalau kita ingat aturan Han, bahwasanya dia hanya boleh diisi oleh maksimal 2 spin atau 2 elektron. Spinnya pun harus berbeda, ada spin up, ada spin down. Baik. Nah, kalau kita perhatikan ini, nah ini ya. Tabel ini ada kulit N, ada subkulit ya, ada subkulit bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 0. Berarti nanti orbital yang terisi hanya 1s ya. Maka bilangan kuantum magnetiknya pun 0 ya, jumlah orbitalnya 1, elektron maksimal 2. Nah, kalau N sama dengan 2, nah kita lihat berarti tadi kita bisa lihat nih L0 L plus 1 nah, sama L0 L plus 1 dan L min 1 ya, kita lihat nih 2S 2P maaf ini S sama P dia ya, S sama P. Nah, jadi kita lihat di sini, jadi maksimum terisi dia adalah 2 ditambah 6, 8 untuk N sama dengan 2. Nah, kalau N sama dengan 3, di kulit S-nya dia terisi 2, di kulit P-nya maksimal terisi 6, di kulit D maksimal terisi 10. Jadi, kulit ketiga itu maksimal terisi 18 ya. 18. Nah, jadi jumlah orbitalnya bisa kita lihat masing-masing. Nah, kalau ini gambar daripada bilangan kuantum magnetiknya. Nah, ini kalau L sama dengan 1, L sama dengan 0, ini L sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat Px, Py, Pz, ini keadaannya seperti ini. Ini kan berarti X, Y, Z. Nah, ini kalau D. Nah, D bisa kita lihat di sini. Baik, ini keadaannya. Oke, nah untuk menentukan elektron valensi, maka prinsip yang harus kita ikuti adalah prinsip daripada Aufbau. Jadi kalau prinsip Aufbau itu yang harus kita ingat adalah orbital berenergi terendah, ini harus kita isi terlebih dahulu. Nah, kita mengurut ya, ini S, SP,
SPD, SPDF ya. Nah, tapi kalau misalnya keadaan seperti ini, nah ini sama SPDF. Jadi kalau kita lihat nih, ini kulit 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau ada S, maka S4 dulu yang diisi ya, S4. Sedangkan D3 itu diisi belakangan setelah S4 terisi. Harus kita pahami sama-sama keadaannya seperti ini. Nah, jadi masing-masing tingkat energi. Nanti kita akan lihat. Jadi kawan-kawan bisa melihat juga beberapa sumber di internet, urutan-urutan yang mudah untuk menentukan konfigurasi elektron. Kita akan latihan nanti sama-sama. Baik, nah ini sederhananya. Kalau untuk hidrogen, hidrogen kan nomor atomnya 1 ya. Nomor atomnya 1. Berarti kita tinggal lihat 1 S1. Kalau helium itu 2, 1 S 2. Nah, ini terisi penuh berarti dia stabil. Jadi di kulit kedua itu kan dia maksimal 2 tadi. Di kulit pertama maksimal 2, di kulit kedua itu maksimal 8. Nah, sekarang kita lihat lithium. Lithium ini kulit pertama terisi penuh. Kulit kedua itu hanya 1 biji. Jadi 1 kosong. Maksimal kan S tadi terisi 2 dia. 1 kosong. Jadi hanya 1 S1. Kalau berilium kita lihat. Nah, kalau berilium ini 1 S2, 2 S2. P-nya kosong. Nah, P harusnya ada P. Ya kan, maka untuk stabil ini harus dia lepas. Harus dibuang. Ini namanya elektron valensi. Jadi elektron valensi ini adalah elektron terluarnya. Bisa kawan-kawan ikuti ini. Nah, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ya. Kulit kedua juga ini maksimal 8. Kondisinya seperti ini. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Dan seterusnya ini contoh ya. Contoh. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini 1 S ya. Ini 2 S 2 P. 3 S 3 P. Habis 3 P ke 4 S dulu, jangan ke 3D ya. Nah, 4 S terisi baru 3D. Habis 3D 4P. 4P 4 5 S lagi diisi dan seterusnya. Baik. Nah, ini kita akan lihat contoh lain nanti atau bisa dengan latihan. Nah, beginilah keadaan tabel periodik ya. Tabel periodik itu disusun. Pertama, ini berdasarkan elektron valensi. Nah, kolomnya ini berdasarkan valensi, sedangkan barisnya ini dia berdasarkan jumlah kulit. Nah, tadi kan berilium kita lihat 4 ya. Nah, 4. Dia elektron valensinya kan 2. Berarti kita taruh di kolom 2. Nah, dia juga kulitnya tadi selain 1 S2, 2 S2. Berarti dia punya kulit terluarnya adalah kedua. Nah, kulit kedua maka kita taruh di sini dan seterusnya. Kita bisa ikuti. Nah, gampangnya nanti kita akan lihat. Nah, ini kecenderungan ya, kita bicara kecenderungan. Kulit yang pertama untuk yang golongan 1A ini kecenderungan dia akan melepas 1 elektron. Yang kedua melepas 2 elektron, ketiga melepas 3 elektron. Nah, sedangkan golongan 7 dan 6 ini kecenderungannya mereka adalah menangkap ya, menangkap. Jadi bisa kita lihat sama-sama. Baik. Sekarang kita lihat ikatan atom ya. Ikatan atom itu yang sekunder ya, ada ionik, ada kovalen. Yang primer ya. Yang primer, yang utama ada ionik, ada kovalen.
Habis itu ada ikatan logam, ikatan van der Waals dan seterusnya yang sekundernya. Kita di sini akan bahas ikatan primer ya. Kita lihat pertama dulu ikatan ionik. Ikatan ionik itu terjadi syarat utamanya adalah adanya transfer elektron. Biasanya terjadi antara metal dan non-metal ya, transfer elektron. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektronnya. Nah, dia perbedaan keelektronegatifannya dia harus besar. Kita lihat ya, ini contoh NaCl ya. NaCl. Ini Na itu di sini. Nah, Cl di sini. Nah, jadi Na plus, jadi dia punya nilai keelektropositifannya besar nih. Ini keelektronegatifannya besar. Jadi dia karena perbedaan keelektronegatifan yang relatif besar, maka antara golongan 1A jika kita temukan dengan golongan 7A, maka dia relatif akan membentuk ikatan ionik. Nah, ikatan ionik. Jadi ada transfer. Nah, jadi kita contoh ini Na plus dia. Nah, kalau kita urut-urutkan tadi Na plus. Dia punya 7 elektron. Ya. Nah, 1 elektron valensi. Karena di kulit kedua ini stabil dia. Nah, di kulit kedua stabil. Kulit pertama stabil, kulit kedua stabil. Nah, kulit ketiga dia kelebihan 1 elektron valensinya. Maka supaya gampang dia lepas saja 1. Nah, ini juga sama Cl ya, Cl. Kulit pertama terisi penuh, kulit kedua terisi penuh, kulit ketiga. Nah, dia hanya punya berapa nih? 7. Nah, untuk stabil dia harus mendekati 8. Tidak. Nah, maka harus dia minta 1. Maka dikasihlah oleh Na 1 biji. Jadi mereka berikatan. Nah, jadi ikatannya adalah ikatan ionik. Ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, sekarang bagaimana dengan ikatan kovalen? Kalau ikatan kovalen ini dia keelektronegatifannya mirip ya. Keelektronegatifannya mirip. Ya, biasanya terjadi antara atom ya saling berdekatan lah kalau kita kembali ke tabel periodik itu ya. Ya saling berdekatan. Misalnya nih CH ya. CH. CH4 metan. Nah, jadi hidrogen itu dia punya 1 elektron valensi, sedangkan C itu dia punya 4 elektron valensi. Makanya untuk berikatan ya, mereka dengan sharing elektron. Jadi tidak dilepas ya, tapi sharing dipakai sama-sama. Ini juga ikatan yang kuat. Ya, jadi C-nya kelebihan 4, sedangkan hidrogen ini dia punya 1. Wah, kalau 1 dilepas kan habis. Maka dia ikut berikatan. Baik. Nah, ini yang paling menarik karena kita membahas metalurgi. Maka yang akan kita lebih banyak bahas mestinya nanti adalah logam ya. Kristalnya juga kristal logam dan seterusnya. Nah, logam ini menarik kalau ikatan logam terjadi. Jadi ikatan logam itu kita lihat. Jadi kalau unsur-unsur logam itu dia punya elektron valensi banyak kekosongan elektron valensinya. Jadi sehingga dia punya banyak elektron-elektron yang tidak terikat kuat oleh inti. Jadi mudah bergerak. Jadi elektron valensi ini bergerak bebas jadi di luar pengaruh inti. Nah, karena saking banyaknya dia itu membentuk awan elektron. Nah, bahkan kalau di situ ditulis lautan elektron valensi. Nah, saking banyaknya. Nah, saking banyaknya. Jadi dia bergerak mereka ini melewati ruang antar inti yang bermuatan positif. Ini muatannya positif, ini antar inti muatan positif. Ini kalau ikatan logam ya. Nah, jadi dia Nah, jadi bergerak mereka ini
dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini menghasilkan arus listrik. Jadi ini elektronnya bergerak, bergerak mereka banyak elektron bebas. Oke, nah jadi seperti ini untuk pertemuan hari ini. Kita nanti akan membahas pertemuan berikutnya tentang bagaimana struktur kristal daripada logam. Nah, ini tadi kita sudah membahas perkembangan teori atom, ya. Jadi struktur elektroniknya serta bagaimana ikatannya. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita diskusi lebih lanjut nanti baik lewat WhatsApp, di YouTube ataupun di Edmodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.